Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insya Allah mudah-mudahan dan pengurus DKM Masjid As-Saleh, InsyaAllah sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معاليك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون نجاتهما. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang. Yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah apabila Allah letakkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa yang terkumpul di dalam majlis yang mulia kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, segala bentuk macam nikmat. Allah selamatkan kita di sore hari ini dari bentuk kelalaian dan kemaksiatan. Allah jaga kita hati dan fikiran untuk datang ke majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis maulid yang insya Allah di dalamnya banyak keberkahan-keberkahan insya Allah. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang atau enggak? Gembira atau enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Nabi memberikan kabar gembiranya luar biasa. Ada kabar yang lebih gembira dan bikin kita senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini sahih, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan,
di mana perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, yang sudah dapat dipastikan Allah turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar dosa kita semua diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Datang ke sini bawa dosa enggak? Banyak apa dikit? Berarti Allah baik enggak? Nabi Muhammad sayang enggak sama umat? Berarti selama ini kita ngerasa butuh nggak sama Nabi? Yang saya mau tanya, kira-kira Nabi butuh nggak sama kita? Allah nggak butuh sama kita. Mau ibadah, mau jungkir balik, mau melotot-melotot sama suami, terserah dulu. Yang kita butuh rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya tanya senang nggak, gembira nggak, semuanya jawaban senang dan gembira. Ternyata ada yang lebih dulu senang saat dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Ada yang lebih senang. Siapa dia? Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan anugerah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat Rasulullah, maka bergembiralah. Itu kan anugerah rahmat. Apa hubungannya sama Maulid Nabi? Yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat yang lain, Allah memberikan titelnya kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus wahai engkau Muhammad kecuali penebar kasih sayang, penyebar kasih sayang, pemberi dan pengayom, memberikan kita ini kasih sayang yang besar. Sepakat para alim ulama, Allah menyerukan kita untuk senang, untuk bergembira atas rahmat atau anugerah Allah. Sepakat para alim ulama, ternyata anugerah Allah, anugerah rahmat Allah yaitu berupa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya mulia, bulannya mulia, harinya mulia, jamnya. Semua yang tertempel oleh Nabi akan menjadi mulia, akan merasa dihormati, akan merasa diagungkan. Kenapa? Karena tertempel dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Nabi dilahirin di bulan Rabiul Awal? Padahal kan masih ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Ramadan. Yang kita tahu di situ bulan-bulan yang begitu mulia. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal itu bulan kosong, gak ada satu cerita di dalamnya, gak ada sejarah satupun di dalamnya, kecuali Allah memberikan satu bulan akan menjadi mulia karena dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin? Qul huwallahu ahad. Ada nggak kita hari Ahad? Satu ada, hari pertama ada. Allah satu atau dua? Allah satu. Kalau kita baca dikir la ilaha illallah Muhammadur Allah menciptakan Nabi di hari Senin karena Allah dan Nabi nggak bisa jauh, nggak boleh jauh-jauh. Kan Jumat itu Sayyidil Ayyam. Kenapa Nabi nggak dilahirin di hari Jumat? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Nggak mau. Allah kangen sama Nabi. Nabi juga rindu sama Allah. Makanya hari Minggu yang pertama, sejarah menyatakan Jumat itu tempatnya orang-orang Majusi, menyembah api,
di hari Jumat sembahyangnya, orang Yahudi di hari Sabtu, orang Nasrani adanya di hari Minggu. Kenapa adanya di hari Senin Nabi dilahirkan? Karena Nabi tidak pernah ditempel dengan sesuatu yang mulia sebelumnya. Justru Nabi dilahirkan karena kemuliaan Nabi, hari menjadi mulia. Karena dilahirkan Nabi, bulan menjadi mulia. Karena dilahirkan Nabi, tahunnya pun menjadi mulia. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup doa. Udah paham belum? Budak kali. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nabinya mulia, bulannya mulia, harinya mulia, jamnya. Sepakat ulama dikatakan Nabi terlahir antara tengah malam dan sepertiga malam. Orang yang doa bangun di tengah malam, coba lihat, gampang nggak doa dikabulinnya? Tapi emang dasar kita on. Giliran doa kalau lagi kepepet. Kalau doa mintanya macam-macam. Ya Allah, minta rezeki banyak. Betul ya? Buat apa kita rezeki banyak? Ayo buat apa? Hah? Buat kehidupan, buat sedekah, buat berbagi, buat ibadah. Angan-angan doang karena duitnya nggak ada. Betul nggak? Allahumma, di sore doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu rumah, masuk kamar, ketiban duit. Kaget apa enggak? Kena jantung, Pak. Manfaat rezekinya. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarin Nabi. Yang kedua, kadang kita kalau berdoa kan macam-macam juga. Kadang, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, menguruk sendiri, nguburin diri sendiri. Kan nggak enak juga hidup sendiri-dirian. Makanya diajarin, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang ketiga ini nih, doa menurut saya doa orang-orang yang sekiranya kepedean terlalu tinggi. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Betul enggak? Ini pedenya nih, kalau boleh dibilang pedenya tingkat dewa. Tingginya luar biasa. Saya mau tanya, pernah minta surga sama Allah? Pantas apa enggak kita masuk surga? Pantas. Pantas? Pantas? Pantas enggak? Enggak pantas? Kenapa minta? Tahu? Abu Nawas itu salah satu seorang yang dikatakan bisa digolongkan seorang wali min auliyaillah. Abu Nawas ini setiap satu rakaat sholat itu hatam Quran. Satu rakaat sholat hatam. Kita kayak Abu Nawas. Kita yang dibaca kul lagi. Betul nggak? Baina maghrib wa isya nggak pernah lepas zikirnya kulhu 15.000 kali. Abu Nawas 15.000 kali baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 15.000 kali baina maghrib wa isya. Apal doanya Abu Nawas? Pernah dengar doa Abu Nawas? Ila stulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fa'ab li taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafir
doanya Abu Nawas ya? Tahu nggak doanya Abu Nawas? Abu Nawas yang sholatnya 1 rakaat khatam Quran, yang dari baina maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali, doanya itu dia. Ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, kau tidak menerima taubat hamba, sungguh kami menjadi hamba yang rugi, katanya. Ini doa, judulnya doa merayu Allah. Kita sholat males, ngaji kagak, sama suami melatap motor, kalau ngomong tolak ping. Yang suami kadang ngumpetin rezeki, duit dimasukin ke dalam dompet yang paling dalam. Betul. Terus kita mau masuk surga begitu pantas emang? Ngerasa nggak pantas? Maaf, sini Pak RT ada nggak? Pak RT ke, Pak RW, Pak Lurah ke? Mana Pak Lurah? Ah, Pak Lurah. Maafin ya Pak Lurah, tolong aing ulah diusir. Pak Lurah, Rifki ceritanya mau pindah ke sini, boleh apa enggak? Dia boleh aja lu. Boleh nggak Pak Lurah saya jadi warga negara Bapak? Tapi saya butuh cepat KTP Pak, alamat baru. Kira-kira Bapak bisa bantu saya? Bisa? Bisa ya Pak? Berapa lama kira-kira Pak? 1 hari jadi selesai, yang penting Habib tinggal, Habib butuh buat apa, saya yang bantu. Kan begitu Pak? Punya orang dalam, urusan dunia gampang. Pak Lurah urusan dunia gampang, butuh KTP, ngomong sama Pak Lurah, ini hari minta besok jadi. Kenapa? Karena saya buru-buru mau bikin paspor, saya mau berangkat umroh. Urusan dunia sama Pak Lurah, KTP sehari jadi. Maaf, karena kita punya orang dalam. Lu mau masuk surga, orang dalamnya siapa? Emang surga punya bapak lu apa? Ini alhamdulillah kita, Allah nih, kita kan merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini orang dalam kita ibu bapak, ini orang dalam kita untuk kita masuk ke dalam surga. Kita ini bukan ahli ibadah, kita ini bukan orang yang pintar di dalam berpuasa, sedekah, zakat, haji belum tentu diterima. Tapi Allahumma, kalau Nabi ada di dalam hati kita, cinta kita sama Nabi, Allah bakal bikin kita masuk ke dalam surganya Allah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hafsi mengajarin kita doa. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata yang membuat kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama manusia yang namanya berdampingan dengan nama. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Tiba-tiba kita minta masuk surga, sholat kita khusyuk, agak pernah. Ada di sini pernah yang sholatnya khusyuk? Coba tunjuk tangan. Beda kita menabi mah. Kadang ada orang yang jahat, mau ngapain ngerayain Maulid? Nabi kan manusia biasa. Ini kira-kira perlu dijawab apa enggak? Pakai dalil atau pakai emosi? Silahkan pakai emosi kayaknya ya. Kalau Nabi dikata manusia biasa, saya nggak terima. Kita pun nggak bakal terima kalau bilang Nabi manusia biasa. Lo kan sesuai dari firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya benar. Terusin dong ayatnya, jangan cuma sampai situ. Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian, wahai manusia. Betul, Nabi manusia, tapi jangan disebut manusia biasa. Beda kita, kalau kita manusia biasa. Kalau kita makannya banyak, ibadah dikit. Nabi ibadahnya banyak, makannya hampir nggak pernah. Ini bedanya kita sama Nabi. Saya mau tanya, orang sini kira-kira
kira-kira disamain, kalau Nabi dibilang Nabi manusia biasa, terima apa enggak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Beban umat dipikul sama Nabi. Kasih sayangnya enggak main-main, betul-betul kasih sayangnya Nabi kepada umat. Lah kita sayang sama anak, kalau dapat nilai bagus sayang banget kita sama anak. Kita sama suami sayang banget kalau ngasih duitnya banyak. Laki sayang sama istri, sayang luar biasa kalau boleh kawin deui. Kalau kita kan ada sayangnya karena ada sesuatu, betul nggak? Kalau Nabi sayangnya nggak perlu sama apapun, yang penting umat. Nabi sayang, mau dia banyak dosa, mau dia wah udah bukan main, ahli maksiat sekalipun. Ada di dalam riwayat salah satu, ini orang keluar dari neraka paling terakhir, kebayang? Orang keluar dari neraka paling terakhir, kebayang dosanya kayak apa ini orang? Keluar dari neraka terakhir, bilang sama Allah, ya Allah, udah percuma deh, saya nggak usah masuk surga deh. Surga penuh, nggak muat. Mau taruh di mana saya di surga ya Allah? Allah jawab, udah masuk aja kata Allah, masuk dalam surga. Ini umat Nabi nih, ini umat Nabi. Kalau dia umat Nabi, pasti kalau dia punya dosa digodok dulu. Setelah digodok, dibersihin, baru dimasukin ke dalam surga. Ini umat Nabi, tapi keluarga terakhir. Udah ngerangkak keluar, masih juga pesimis, ya Allah, percuma. Udah, surga penuh, saya nggak bakal kedapatan tempat. Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, karena dirimu adalah umat kekasihku, maka aku izinkan engkau masuk ke dalam surga, dan aku berikan surga untukmu 10 kali luasnya bumi. Karena umat Nabi, sampai dikatakan di dalam riwayat At-Tiba, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi. Ini tapi kan kita emang mau bikin dosa mulu, digodok dulu baru masuk surga. Pantesan di neraka paling banyak perempuan. Jujur saya mah Nabi yang ngomong, bukan saya. Saya bingung. Di neraka paling banyak. Kok nggak mau ngakuin? Nabi bilang, saat Nabi turun Isra wal Mi'raj, Nabi 3 hari nggak makan. Karena nafsu Nabi. Ditanya sama Siti Fatimah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuatmu 3 hari ini kok kelihatan nggak nafsu ngapa-ngapain? Kecuali ibadah, 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 dan nggak lepas keluar dari mulut Nabi, Allahumma fir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Apa kata Nabi? Aku diperlihatkan saat aku berjumpa dengan Allah, aku diperlihatkan tentang surga dan neraka. Yang di dalam neraka aku melihat isinya banyaknya perempuan. Orang sini kalau dibilang di neraka banyak perempuan malah senyum-senyum, kan blow on. Orang kalau dibilang perempuan banyak di neraka, kan dia nangis gitu, sedih, ya Allah, jangan sampai diri saya. Kalau perempuan di sini di akhir zaman begitu dibilang banyak di neraka, senyum. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan yang panas-panas. Makanya perempuan kalau di dapur paling betah, berapi-api. Kan dekat sama kompor tuh ya. Nah itu dia. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mimpi. Bu, bu, ibu. Maafin ya, maafin ya. Mau lihat bidadari surga? Bener? Nengok deh kanan kiri. Cie. Maaf Pak, bidadara nggak ada kita Pak. Tapi Allah ciptain bidadari cuma buat kita Pak laki-laki, perempuan nggak punya. Bu, ibu mau marah sama suami silahkan. Ibu mau judes sama suami silahkan. Ibu mau tolak pinggang sampai ke dada ngomong sama suami silahkan. Ingat, saat ibu bikin susah hati seorang suami, Allah ciptakan bidadari, dan bidadari ngomong sama Allah, ya Allah, serahkan suaminya kepada saya. Ini istrinya galak,
jahat, biar saya yang ngurus di dalam surganya Allah. Jadi jangan khawatir Pak, kalau ada istri ngomel mulu, terusin. Bu, udah pernah dengar ceritanya bidadari? Tahu fisik bidadari? Cantiknya nggak ada manusia yang diciptain sama Allah di dunia ini kecuali kecantikan itu milik bidadari. Apalagi hati-hati ibu kalau punya suami yang punya jenggot. Ini hati-hati. Seorang laki-laki yang memelihara janggut, satu helai rambut janggutnya ini satu bidadari yang sedang bergelayutan. Tenang, Kiai, kita mah aman Kiai. Tapi hati-hati, takut besok pagi udah botak Kiai. Istri yang kerok. Bu, bisa nggak bikin cemburu bidadari? Bisa. Ibu melayanin suami dengan penuh kasih sayang, serba senyum, apalagi bikin kopi sambil senyum baca sholawat. Begitu nyamperin suami, apalagi datangnya campur goyangan. Tangannya ngaduk kopi kan diaduk goyang, terus lo liatin muter gitu. Sultan aja orang lagi ngomong. Bu, mau amalnya gede, mau pahalanya besar, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, mau nggak? Senyum. Padahal perempuan Allah ciptain Pak, kalau senyum tuh manis banget Pak. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang perempuan sama suami mukanya ditekuk 16. La ilaha illallah. Ada yang begitu di sini, istrinya begitu ada Pak? Ada, tukar tambah mendingan Pak. Bu, senyum. Nih pulang nih, habis sholat maghrib sediain makanan, senyum. Ayah, waktunya imam. Mau tidur, nengok. Ayah, good night. Besok pagi keluarin kopi. Ayah, coffee time. Siang ya, lunchnya sudah jadi nih. Sore ya, mau kopi apa mau teh ya? Insya Allah besok paginya ibu pasti bawa ke rumah sakit jiwa. Mbak hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Ibu ya, amalannya ringan, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, pahalanya gede di sisi Allah. Insya Allah. Nah, ini perayaan Maulid. Perayaan Maulid ini Nabi Allah utus ke dunia untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Apa kabar gembiranya? Orang yang saleh saleha, jaminannya pahalanya besar, masuk ke dalam surga. Itu mah impian semua semua orang kita punya impian seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga sesuatunya tetap istiqomah di jalan Allah? Makanya kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah. Tahu hidayah? Petunjuk. Ibu kalau mau ke Jakarta, lihat di tol ada pelang warna hijau, lurus terus Jakarta, belok kanan Cirebon, betul? Belok kiri Kerawang, Jakarta, betul? Kalau alangkah di jalan tol itu nggak ada pelang, kira-kira kita bingung nggak mau keluar di mana? Bingung. Makanya ini kita urusan manusia aja menggampangin orang ke dalam tujuan. Bagaimana Allah yang memiliki hidup dan matinya kita, segala bentuk apapun di dunia ini semua adalah campur tangan Allah. Tidak akan ada seorang hamba yang bisa berjalan karena dirinya sendiri, gak ada. Semua atas izin Allah, termasuk lahirnya Nabi SAW atas izin Allah. Makanya hidayah itu penting, ibu
bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini salah satunya ini nih. Ini Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika kalian ingin taubatnya diterima sama Allah, maka datanglah ke majlis maulid. Maka tempat tersebut dosa orang-orang akan dikabulkan oleh Allah, akan dihapusi oleh Allah. Dan mereka orang yang punya hajat, datanglah ke majlis maulid, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Dan mereka orang yang ingin mencari hidayah, datanglah ke dalam majlis maulid, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Insya Allah. Gampang. Sebenarnya Allah ini udah ngasih kita kisi-kisi lewat Nabi Muhammad SAW. Kadang tapi kita manusia kan paling pandai kalau melihat orang lain. Betul nggak? Tetangga beli motor, kita yang puyeng. Tetangga ngebangun rumah, kita yang kejam-kejam. Kadang kan manusia begitu. Padahal masing-masing rezekinya udah ketentuan Allah. Allah sudah kasih rezeki kita. Makanya Imam Syafi'i betul sekali dengan bahasanya Imam Syafi'i. Nih kalau saya tanya bapak sama ibu, ada orang ahli ibadah tapi dia nggak baik, kelakuannya nggak baik. Ada orang yang kelakuan baik tapi nggak ibadah. Kira-kira yang paling baik yang mana yang benar? Yang nggak ibadah tapi itu manusia. Makanya kita tuh blow on. Imam Syafi'i ilmunya luar biasa. Apa jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i nggak pernah nuding seseorang. Jawabannya dua-duanya baik. Dua-duanya orang yang ahli ibadah belum berkelakuan ibadah, insya Allah karena ibadahnya Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang berkelakuan baik. Ada orang yang berkelakuan baik tapi nggak ibadah, insya Allah Allah berikan hidayah karena kelakuan baiknya menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Apa yang ketiga? Orang lebih pandai menilai orang lain daripada dia harus menilai dirinya sendiri. Betul? Kalau kita melihat orang rambut gondrong, tato, ahli neraka nih. Padahal surganya bisa jadi duluan dia. Betul nggak? Jangan memandang seseorang dari mata, tapi yang lebih pandai untuk memandang seseorang itu Allah. Bagaimana tergantung hatinya. Makanya di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Kenapa yang dipanggil hati? Karena hati itu tempatnya banyak luar biasa. Cinta adanya di hati, iman adanya di takwa, adanya di semua ini adanya di hati, dan benci pun adanya di makanya hati-hati dengan kalau hati baik, semua tingkah laku kita baik. Sampai Nabi ngajarin kita kalau doa yang mugallibal qulub tapi qalbi alayhi. Ya Allah, tetapkan hati kami, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ini doa Nabi ajarin kita. Kenapa? Karena hati-hati dengan hati-hati ini bahaya. Ada orang cinta, ada orang benci. Maaf, ada si pembenci ngelihat orang yang dibenci lewat, pakai koko, pakai kain, pakai peci, begitu lewat apa kata si pembenci? Soalin, tumben tuh sholat. Betul nggak? Gening tobat. Betul. Ada orang yang dicintai, mabuk tiap hari sampai nyusruk ke dalam selokan. Kata cinta apa? Kalau ditolongin masih bagus. Dia cuma bilang kesian orangnya lagi banyak pikiran. Penempatan sesuatu cinta dan benci. Cinta dan benci ini beda tipis. Hati-hati. Nabi sudah mengatakan jangan terlalu membenci seseorang karena suatu saat engkau bisa dibalikkan hatinya untuk mencintainya. Jangan terlalu mencintai seseorang karena suatu saat Allah akan balikkan hati kita bisa menjadi kita membencinya. Makanya santai aja, pelan-pelan aja. Bapak cinta sama ibu, jangan terlalu. Kenapa? Karena yang namanya umur pasti ada akhirnya, ada kemati. Bapak, ibu cinta juga sama bapak, jangan terlalu serius. Kenapa? Kalau bapak minta kawin lagi, ibu pasti nggak bakal izinin. Betul nggak? Alasannya apa coba? Coba alasannya jadi hati. Betul? Gak rela. Emang bisa adil? Yang adil itu cuma Allah sama Nabi. Maaf Pak,
Pak, Pak, suaranya nggak ada Pak. Giliran urusan ngomongin kawin kayaknya pada diem ini ya. Saya ngelihat Pak, Bapak mukanya nih muka-muka penuh dengan tekanan. Lepaskan aja Pak, lepaskan. Bu, sholat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran. Puasa bulan Ramadan ayatnya ada. Musyawarah ayatnya ada dalam Al-Quran. Sedekah ayatnya ada dalam Al-Quran. Semua itu di dalam Al-Quran. Yang bicara siapa? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada dalam Al-Quran. Yakin? Yang bilang nggak ada berarti dia orang kafir. Kenapa? Mendustai ayat Allah. Kalau Allah aja membolehkan, ibu nggak ngebolehin, emang ibu jauh lebih mulia gitu dari Allah? Kenapa? Dikit lagi. Sabar Pak, sabar. Bentar lagi, Bapak kawin Bapak. Bu, cinta sama Bapak nggak? Yakin? Benar? Tulus dari hati? Makanya Pak, perempuan itu kalau mencintai laki-laki itu memenjarakan. Gak boleh, kita tuh di kerangkeng, di sel hatinya. Perempuan gak boleh laki-lakinya terbagi cintanya ke orang lain. Gak, perempuan gak boleh. Ini dari zaman Nabi Yusuf sudah terjadi. Zulaiha ngelamar Nabi Yusuf. Wahai Nabi Yusuf, wahai Yusuf, maukah kau menjadi suamiku? Apa jawaban Nabi Yusuf? Nabi Yusuf seorang nabi, karena sesuatu yang mau dijalani atas perintah Allah. Apa jawaban Nabi Yusuf? Wahai Zulaiha, aku belum bisa menerima. Kenapa? Karena aku belum dapat petunjuk dari Allah. Aku belum dapat satu izin dari Allah. Apa kata Zulaiha? Wahai para pengawal, tangkap Yusuf, masukkan Yusuf ke penjara. Apabila Zulaiha tidak dapat cintanya Yusuf, maka wanita lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Cintanya perempuan memenjarakan. Cinta ibu sama suami nggak seberapa. Sebagaimana Allah yang mencintai Nabi dan Nabi mencintai Allah, dan begitu juga Nabi mencintai umat. Tidak terbatas, nggak ada hambatan. Apapun keadaan seorang hamba atau seorang umat, apa yang dia minta, kalau Nabi sudah tertempel, enak luar biasa, jalan lancar aja. Ibu kalau minta duit sama siapa? Sama siapa? Salah kan? Yang ngasih rezeki siapa? Kenapa minta sama suami? Kalau perantara urusan Allah, mau perantara lewat mana, anak ngasih juga bisa. Betul nggak? Habis bagaimana mintanya? Terus kalau saya nggak ngomong sama suami kadang suka budek, Bib. Kita udah bilang, udah korek-korek lipstik sampai belakang, sampai depan, udah dalam. Ya, lipstik beak. Suami mah pura-pura bego, Bib. Caranya doa kepada Allah di samping kuping suami. Ya Allah, bedak seep. Mintanya samping kuping suami. Makanya sholat duha jangan ditinggal ya Bu ya. Sholat duhanya 4, 6, 8, 10, 12. Kalau ibu mau jadi hamba yang Allah limpahkan di dalam rezeki, insya Allah. Yang kedua, jangan lupa cari keberkahan bukan hanya dengan guru, tapi dengan orang tua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak orang di akhir zaman lebih cari orang pintar, betul? Nyari duit ke orang pintar, betul? Wah, aing teboga duit bah. Kenapa sih tuh orang disebutnya orang pintar? Karena yang datang orang orang. Bah, aing teboga duit. Jawab tuh Mbah sarua aing juga. Udah jelas Allah kalau mengasih rezeki kita gampang. Dan di Lauhul Mahfuz rezeki kita sudah tertulis di hadapan Allah. Contoh, ada Teh Yeni. Ada Yeni. Ada Teh Yeni ditulis tuh di Lauhul Mahfuz, kekayaannya dari mulai lahir sampai paeh 14 M. 14 dari kecil sampai mati.
Mati. Mati apa meninggal? Yang benar mati apa meninggal? Bahasa buat manusia kalau meninggal, yang mati apa meninggal katanya? Pupus. Mau. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yakin? Bukan mati, bukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mamati nggak ada, wa meninggali. Oh. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mati. Rezeki kita tuh udah ditanggung sama Allah. Ada satu kisah Nabi Sulaiman melihat semut lagi gendong gandum. Semut lewat depan Nabi Sulaiman. Begitu lewat lagi bawa-bawa gandum. Begitu sudah sampai ke pinggir sungai, dimakan sama katak. Masuk ke dalam mulut katak, ini semut sama gandum-gandum. Katak begitu makan, ini katak nyelam ke dalam sungai. Begitu selesai, naik lagi katak, keluarlah semut dari mulutnya. Katak. Nabi Sulaiman bingung. Mut. Kan semut namanya. Masa dipanggilnya, sem? Kan nggak mungkin. Mut. Tadi jalan bawa gandum. Ngapain tuh masuk mulut katak, terus keluar lagi gandumnya kemana? Oh, itu hai Nabi Allah Sulaiman. Aku diperintah oleh Allah untuk membawa satu butir gandum untuk memberikan makan kepada cacing yang ada di dalam sungai. Rezekinya Allah sudah atur loh. Oh gitu kata Nabi Sulaiman. Kalau engkau sendiri makananmu apa? Aku satu butir gandum cukup untuk 1 tahun kata semut. Diambil semutnya dimasukin ke dalam toples. Ditaruh gandumnya, 1 butir gandum ditaruh. Dapat 1 tahun, ditengok lagi masih ada setengah gandum. Nabi Sulaiman tanya, semut, kau berbohong kepadaku. Katanya 1 butir ini dapat 1 tahun habis. Makanannya habis. Apa jawaban semut? Nih, kita dapat ilmu betul-betul dari semut. Wahai Nabi Allah Sulaiman, tatkala aku ada di luar dari toples ini, aku punya sandaran rezekiku kepada Allah, dan kapanpun aku habiskan, Allah akan menggantikan rezeki kepadaku. Tapi tatkala ini gandum, engkau yang memberikan rezeki kepadaku, aku khawatir engkau adalah manusia, suatu saat engkau akan lupa. Maka dari itu aku sisakan setengah, takut engkau lupa, aku masih bisa makan. Semut ngajarin kita ibu bapak, jangan pernah khawatir masalah rezeki, apalagi anak muda sekarang. Tolong buat anak muda sekarang jauhin judi slot. Judi nggak ada jaminan buat kita kaya, rumah tangga pasti hancur, anak terlantar, istri akan jauh, semua akan hancur karena judi. Hati-hati, hati-hati. Udah pasrahin diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, Allah buka rezeki kita seluas-luasnya, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau nggak? Tapi yang kenceng bacanya. Salawat busrah apa enggak? Allahumma salli wa sallim
بالقبول وتمام بالوصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعيتنا في طريقتهم والمعافتين من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل حال الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحت في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, apabila ada bahasa yang kurang baik keluar dari lisan sebagaimana saya seorang pendosa ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.